Halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sistem integumen, yang mana sistem integumen ini merupakan bagian dari keperawatan medikal bedah. Keperawatan medikal bedah ini dikhususkan untuk keperawatan orang dewasa. Kita lanjut saja untuk pendahuluan ya. Manusia itu merupakan kumpulan organ yang saling terhubung dan bekerja sama sehingga tubuh tetap berfungsi ya sebagai mestinya. Nah, kalau misalnya salah satu organ itu ada yang bermasalah, maka fungsinya akan tidak sama seperti organ itu sehat ya. Maka organ yang lainnya juga akan terpengaruh. Nah, di sini kita lihat organ merupakan kumpulan jaringan yang memiliki fungsi besar dalam tubuh. Nah, kita lihat organ, dilihat dari letak organnya ya. Organ itu terbagi atas dua, organ bagian dalam dan organ bagian luar. Nah, untuk organ bagian dalam tubuh itu contohnya seperti jantung, ya sistem kardiovaskuler, sistem perkemihan, sistem pencernaan, ya. Sementara untuk contoh organ luar tubuh itu sistem respirasi dan sistem integumen. Nah, di sini kita akan membahas tentang sistem integumen. Untuk pokok bahasan ya, di sini ada definisi, anatomi, kelainan pada sistem integumen, gangguan, pengkajian, tindakan terapi, kemudian diagnosa perawatan, intervensi, implementasi, sampai evaluasi. Nah, ini peta konsep ya, sama dengan pokok bahasan ya, mulai dari definisi, anatomi fisiologi, kelainan, gangguan, dan praktek perawatan kita aplikasikan dalam asuhan keperawatan, mulai dari pengkajian sampai evaluasi, dan tindakan keperawatannya atau praktek keperawatannya itu adalah tindakan mencuci rambut, memandikan pasien, perawatan luka sesuai dengan sistem integumennya. Selanjutnya, definisi sistem integumen ini merupakan sistem fisik yang membentuk pembatasan antara lingkungan luar dan sistem internal tubuh. Ya, pada manusia sistem ini terdiri dari kulit, ya, kemudian kuku, rambut, dan kelenjar yang terkait ya. Secara keseluruhan sistem integumen ini merupakan organ terbesar dan terluas ya dalam tubuh. Jelas ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ya dilapis kulit gitu ya. Nah, selanjutnya itu adalah anatomi fisiologi. Di sini kita lihat ya, tadi kita bahas bahwa sistem integumen itu ada kulit, kuku, rambut, dan kelenjar serta saraf ya, dan pembuluh darah. Jadi ada penambahan ya, saraf dan pembuluh darah. Kita lihat di sini ada saraf ya, dan ini pembuluh darahnya. Jadi itu ada di bagian kulit. Di sini kita lihat kulit itu terbagi tiga. Ada epidermis, dermis, dan hipodermis. Ya, kita ketahui kulit ini merupakan organ terbesar ya, yang tadi organ terbesar dan terberat, berarti karena ujung rambut sampai ujung kaki dilapisi oleh kulit, berarti terbesar dan terberat. Nah, berat kulit itu sekitar 6 pon atau lebih, dan tebalnya itu kira-kira 2 mm. Lebih tipis pada area sensitif seperti kelopak mata ya, lebih tipis ya, tapi lebih tebal pada permukaan yang membutuhkan lebih banyak tekanan seperti telapak kaki. Nah, telapak kaki itu lebih tebal 1 inci. Kulit mengandung 19 juta sel. Kulit terdiri dari 3 lapisan. Ini epidermis, dermis, dan hipodermis. Nah, untuk epidermis ini yang bagian paling atas kulit ya, lapisan kulit ini adalah bagian kulit yang dapat dilihat dan disentuh. Ini terdiri dari 3 jenis sel, melanosit, keratinosit, dan Langerhans. Ini epidermis ini ya, dia berwarna ya, memberikan warna sehingga kulit lebih cantik ya, lebih indah dilihat.
Nah, kulit bagian dermis juga ada pori-pori keringat dan juga ada rambut ya. Kemudian untuk dermis ini bagian paling tebal ya, bagi tengah kulit. Ini berisi kelenjar keringat ya, ada kelenjar keringat, indrawius rambut saraf, reseptor ya tekanan, kemudian kelenjar sebasea, folikel rambut, kemudian bolam rambut ya, kelenjar keringat apokrin ya, juga ada otot ya, rekrut pili, dan serabut saraf motorik ya, ini dibilang tadi ada sarafnya, dan juga ada pembuluh darah, vena dan arteri ya. Nah, juga ada ekrin keringat, kelenjar keringat. Nah, selanjutnya itu adalah hipodermis. Ini hipodermis ini lapisan paling bawah kulit yang dilapisi lemak pada kulit yang membantu melindungi tubuh ya. Ini terlihat ya, lemak. Oke. Selanjutnya kita lihat untuk kelenjar ya. Nah, kita lihat kelenjar ini ditemukan di seluruh kulit ya. Kelenjar melepaskan bahan seperti air, garam, minyak dari bawah kulit ke permukaan kulit, sehingga integumen terdiri dari kelenjar kulit. Nah, kelenjarnya itu kelenjar sudoriferous ya, atau keringat. Kelenjar ini adalah kelenjar yang mengeluarkan keringat melalui kulit. Dan nanti dia keluar dari sini ya, ini kelenjar keringat dikeluarkan pori-pori keringat. Ini terdapat dua jenis kelenjar keringat. Yang pertama kelenjar ekrin ini, kemudian yang kedua kelenjar apokrin ya. Nah, selanjutnya kelenjar ekrin ada di seluruh tubuh dan terbuka sehingga ke pori-pori, sedangkan kelenjar apokrin membuka ke dalam folikel rambut. Nah, ini kemudian kelenjar sebasea. Untuk kelenjar sebasea ini kelenjar menghasilkan serabut minyak ya, dan memberikan minyak pada wajah. Nah, untuk kelenjar ceruminosa adalah kelenjar yang ada di telinga yang mengeluarkan kotoran telinga. Sementara kelenjar susu adalah kelenjar yang ada di dada seseorang ya, pada orang yang ditetapkan sebagai perempuan saat lahir ya. Kelenjar susu itu menghasilkan susu setelah melahirkan. Nah, begitu ya. Selanjutnya itu rambut. Untuk rambut kita lihat di sini ya, rambut ya, ini rambut ya, ini merupakan ya, terhubung dari dermis ke epidermis ya. Rambut ini tidak hanya membantu tampil cantik, rambut kepala membantu menjaga panas di tubuh ya, menghindari sinar matahari ya, melindungi kulit kepala. Kemudian salah satu contoh bulu mata ya, juga mata dilindungi oleh bulu mata, dan alis ya, membantu melindungi mata dari kotoran dan air. Rambut terbuat dari protein yang disebut dengan keratinin. Rambut terdiri dari 3 bagian di sini ya, batang ya, kemudian folikel rambut, kemudian bolam rambut itu ya. Ini batang rambut yang terdapat ini, yang kita dapat lihat ya, disentuh dan kita rabah ini. Kemudian folikel rambutnya ya, berbentuk seperti tabung yang menjaga rambut tetap berada di kulit. Kemudian ini bolam, ini bolamnya ya, dia terletak di bawah kulit dan bertanggung jawab untuk pertumbuhan
rambut ya. Kemudian ya, manusia itu memiliki otot pengatur rambut. Ini dia otot ya, arektor pili namanya. Rambut yang terhubung ke folikel rambut dan kulit ketika berkontraksi, nah itu membuat rambut berdiri atau merinding gitu ya. Nah, ada apa yang kita lihat seperti otot-otot kecil dan berkontraksi, ini dia. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kuku. Kuku ini merupakan bagian pelengkapan kulit. Kuku berfungsi untuk melindungi ujung jari tangan dan kaki. Nah, untuk anatomi kuku itu, kuku terdiri dari nail plate. Nail plate atau plat kuku, bagian kuku yang keras yang dapat kita lihat nih ya. Nah, kemudian dasar kuku. Dasar kuku tuh yang ini dasarnya ya, dia hampir berdekatan dengan kutikula. Kemudian kutikula ini yang paling tipis, yang di atas kuku, pangkal kuku, maaf. Kemudian matrik nih, matrik ini adalah akar kuku yang berfungsi atau bertanggung jawab untuk membuat kuku itu tumbuh ya. Tanggung jawab kita tumbuh itu merupakan bagian dari fungsi dari matrik kuku. Kemudian lanula, ini lanula ini bagian lempeng kuku yang berwarna putih seperti bulan ya, seperti itu. Nah ya, begitu anatominya. Selanjutnya kita lihat fungsi utama ya. Nah, sebenarnya untuk fungsi utama sistem integumen ini itu ada 5 ya: perlindungan, penyerapan, sekresi, pengaturan panas, estetik. Tapi dibagi lagi untuk perlindungannya ya. Nah, dibagi lagi fisiologi sesuai dengan fungsi dan peran yang sesungguhnya. Yang pertama itu perlindungan fisik. Nah, yang menutupi seluruh tubuh ya, penutup tubuh manusia, dan fungsinya yang paling jelas adalah perlindungan fisik kulit. Jaringan sel yang terjalin erat dengan setiap lapisan berkontribusi terhadap kekuatannya. Nah, epidermis memiliki lapisan terluar yang terbuat dari lapisan keratin matin yang dapat menahan kerusakan lingkar luar. Kemudian dermis menyediakan suplai darah ke epidermis ya, dan memiliki saraf yang membawa bahaya bagi perhatian di antara fungsi-fungsi lainnya. Hipodermis memberikan bantalan fisik terhadap trauma mekanis melalui penyimpanan adiposa. Kelenjar mengeluarkan lapisan pelindung ke seluruh tubuh. Kemudian kuku melindungi angka ya. Nah, rambut di seluruh tubuh menyaring agar benda asing tidak masuk ke mata, telinga, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya yang kedua, fungsi imunitas. Kulit adalah garis pertahanan pertama tubuh yang berbentuk sebagai penghalang fisik yang mencegah masuknya patogen secara langsung. Nah, peptida, antimikroba, dan lipid pada kulit juga bertindak sebagai penghalang biomolekuler yang mengganggu membran bakteri. Nah, sel imun yang menetap baik sel mieloid maupun limfoid terdapat di kulit dan beberapa misal sel Langerhans ya. Kemudian atau sel dendrit derma ya, dapat berpindah ke perifel dan mengaktifkan sistem kekebalan tubuh yang lebih besar. Nah, yang ketiga fungsinya itu adalah penyembuhan luka. Nah,
Ketika tubuh kita mengalami trauma yang mengakibatkan cedera, sistem integumen mengatur proses penyembuhan luka melalui hemostasis, peradangan, proliferasi, dan remodeling. Yang keempat itu termoregulasi. Nah, kulit memiliki luas permukaan besar yang memiliki banyak vaskularisasi yang memungkinkan menyimpan dan melepaskan panas melalui vasokonstriksi dan vasodilatasi. Jadi fungsinya di sini ya, penyerapan dan sekresi. Nah, kemudian sintesis vitamin. Ya, sintesis vitamin, sumber utama vitamin adalah paparan sinar matahari dan asupan oral. Ini penting ya untuk kesehatan tulang. Nah, sementara yang keenam adalah sensasi persarafan kulit. Ini dilakukan melalui berbagai jenis ujung saraf sensorik yang membedakan rasa sakit, suhu, ya, panas dingin, kemudian sentuhan dan getaran ya. Ini setiap jenis reseptor dan serabut saraf bervariasi dalam kecepatan adaptif dan konduktifnya. Ini sehingga menghasilkan berbagai sinyal yang dapat diintegrasikan untuk menciptakan pemahaman tentang lingkungan eksternal dan membantu tubuh bereaksi dengan cepat. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya itu kita lihat untuk kelainan pada sistem integumen. Nah, di sini ada dua, primer dan sekunder ya. Nah, kita bahas untuk yang primer terlebih dahulu. Untuk kelainan kulit ya, untuk primer itu bula dan vesikula ini hampir sama ya. Bula itu lebih besar ya, bula lebih besar, sementara vesikal itu lebih kecil ya. Mohon maaf ya, untuk kelainan kulit ini ya merupakan fluoresensi ya, yang mana kelainan ini adalah kelainan kulit yang dapat dilihat dengan mata telanjang, khusus yang primer ya. Yang primer itu merupakan kelainan kulit yang dapat dilihat dengan mata telanjang secara objektif ya, dan bila perlu dapat diperiksa dengan perabaan. Jadi dapat kita rabah ya. Penyebabnya itu merupakan gangguan patologi dari penyakit kulit ya. Kemudian kulit dapat berubah-ubah pada saat prosesnya. Nah, hal ini juga bisa diakibatkan oleh adanya rangsangan dari luar seperti trauma atau garukan ya. Nah, ini bula adalah lesi ya. Satunya bula dan vesikel ini adalah lesi yang berisi oleh cairan. Nah, kalau bula itu lebih dari 0,5 cm ya vesikelnya, sementara kalau vesikel itu kurang dari 0,5 cm. Nah, ini dapat terjadi intraepidermal dan subepidermal. Pada intraepidermal lesi tersebut ini longgar ya, pada mudah pecah, sedangkan subepidermal itu tegang dan tidak mudah pecah. Biasanya ini diakibatkan oleh bocornya plasma sehingga pembuluh darah dapat masuk ke ruang epidermis dan terjadilah penumpukan cairan ini ya. Nah, ini pigmen, bulosa, dan herpes ya, ini contoh penyakitnya. Baik, selanjutnya itu adalah makula dan pad. Ini hampir mirip nih, hampir mirip makula dan pad. Ini merupakan lesi kulit yang datar di mana terjadi perubahan warna kulit yang dapat terbatas tegas ya. Lihat nih, ada batas tegas. Kemudian kita lihat di sini sedikit samar ya dibandingkan dengan kulit sekitarnya. Ini ukurannya
Yang makula ya, makula itu lebih kecil ya, kurang dari 0,5 cm, sedangkan patch itu berukuran lebih dari 0,5 cm ya, jadi lebih luas itu ya. Nah, ini bisa terjadi karena makula eritema terjadi dilatasi pada pembuluh darah dan kemudian sel darah merah ekstravasasi ke permukaan kulit. Nah, ini selanjutnya kita bahas papula, nodula, dan pak. Ini masih bagian dari kelainan pada kulit bagian primer ya. Di sini ada papula, nodula, dan plak. Ini merupakan massa solid dengan ukuran kurang dari 0,5 cm ya, yang plak. Oke, sedangkan nodul itu lebih dari 0,5 cm. Oke, maaf. Ya, nah untuk plak adalah suatu lesi dengan peninggian dan bagian permukaannya datar dibanding dengan kulit normal di bawahnya, terjadi karena peradangan yang sebagian besar terjadi di dermis. Kemudian komponen peradangan tersebut ya berbentuk massa yang solid ya ini. Oke. Nah, selanjutnya itu kista. Nah, kista ini merupakan suatu ruangan berkapsul ya. Maaf, kursornya kurang bagus. Dengan epitel yang terdiri dari cairan atau dari bahan-bahan semi solid ya, berupa sel-sel yang telah mati atau produk-produk sel itu sendiri ya mengering, seperti keratinisa ya. Nah, ini bisa terjadi karena peradangan, kemudian komponen-komponen peradangannya berubah menjadi massa yang solid ya, seperti ini. Selanjutnya itu urtika. Nah, urtika ini adalah penonjolan di atas permukaan kulit. Ini akibat edema setempat ya. Ini seperti ini, dan dapat hilang berlahan-lahan, misalnya pada dermis, medikamentosa, dan gigitan serangga. Ini terjadi karena edema atau pembengkakan yang dihasilkan oleh kebocoran plasma melalui dinding pembuluh darah di bagian dermis. Selanjutnya itu pustula. Pustula ini merupakan lesi kulit yang terjadi dengan pus ya sebagian epidermis. Ini terjadi karena infeksi bakteri yang menyebabkan penumpukan eksudat purulan yang terjadi dari pus, leukosit, dan debris ya, seperti ini. Nah, selanjutnya itu ini yang terakhir, purpura dari primer ya. Gangguan primer itu purpura, warna merah dengan batas tegas yang tidak hilang jika ditekan, terjadi karena adanya ekstravasasi dari pembuluh darah ke jaringan. Selanjutnya itu kelainan pada sistem integumen ya, pada sekunder. Yang pertama kita lihat sikartis. Nah, sikartis ini adalah jaringan ikat yang menggantikan epidermis dan dermis yang sudah hilang. Jaringan ikatnya ini dapat lebih cekung ya, lebih cekung ya, dari kulit sekitarnya. Nah, sikatris atropik dan dapat normal ya, neutrofit atau luka sayat. Kemudian sikatris tampak licin ya, licin ya, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Oke, tampak licin. Garis kulit dan adneska hilang, sikatriknya terlihat lebih licin. Ini disebabkan oleh
proliferasi dari jaringan fibrosa yang kemudian digantikan oleh jaringan kolagen ketika terjadi luka atau ulcerasi. Jadi ini dilihat nih keloid ya, hipertrofis ini sebenarnya sama aja, sekatrik, bagian sekatrik. Kemudian erosi. Erosi adalah kerusakan kulit sampai stratum spinosum. Terjadi kemerahan pada kulit serta cairan serosanya keluar, ya, jadi cairan serosanya itu keluar. Ini bisa terjadi karena adanya trauma ya, sehingga terjadi pemisahan lapisan epidermis dengan laserasi rupture vesikel atau bula dan nekrosis epidermal. Likenifikasi ini merupakan penebalan kulit sehingga garis-garis lipatan kulit tampak lebih jelas. Biasanya disebabkan perubahan yang terjadi pada kolagen superfisik dermis sehingga terjadi penebalan pada kulit. Sementara untuk eksoriasi adalah kerusakan kulit sampai ujung stratum papilaris sehingga kulit tampak merah. Nah, ini disertai bintik-bintik perdarahan ditemukan pada dermatitis kontak, dan ektima terjadi karena adanya lesi yang rata sehingga digaruk-garuk dan dapat menyebabkan perdarahan. Kemudian krusta. Krusta adalah onggokan cairan. Ini onggokan cairan darah, nanah, kotoran, dan obat yang sudah mengering di atas permukaan kulitnya. Ini contohnya impetigo ya, krustosa. Krusta dapat berwarna hitam, merah, dan coklat ya. Terjadi ketika papula, pustula, vesikel bula ini mengalami ruptur atau pecah ya, cairan atau bahan-bahan yang terkandung di dalamnya akan mengering ya, kalau tidak dibersihkan ya begini, jadi krusta. Kemudian selanjutnya atrofi ya. Atrofi adalah pengurangan ukuran sel ya, organ atau bagian tubuh tertentu, penurun jaringan ikat ventricular dermis sehingga menyebabkan penekanan permukaan kulit yang reversibel. Ya, jadi dia kampot gitu ya, atau dikeriput. Abses ya, abses adalah efloresensi sekunder ya, berupa kantong berisi nanah, di dalam jaringannya. Contohnya abses Bartolini dan abses Nanan. Biasanya hal ini diakibatkan oleh akumulasi bahan purulen ya. Bahan purulen itu di bagian dermis ya, bagian dermis bisa epidermis. Kemudian selanjutnya itu squama. Squama ini sisik ya, berupa lapisan stratum corneum yang terlepas dari kulit. Kemudian ulkus atau tukak atau borok ya. Nih, pada pasien DM biasanya disebabkan hilangnya jaringan lebih dalam dari eksoriasis ya, memiliki tepi, dinding, dasar, dan isi. Kemudian masuk ke fisura. Nah, fisura ini merupakan hilangnya epidermis dan dermis yang berbatas tegak berbentuk linen. Selanjutnya itu komedo. Komedo ini di bulung folikel rambut yang melebar dan tersumbat keratin dan lipid. Ini komedo itu terbagi dua ya, komedo terbuka dan komedo tertutup ya. Kalau terbuka ya begini, tertutup begini ya gambarannya. Jadi kalau terbuka open komedo black shade ini merupakan unit polisebasea terbuka pada permukaan kulit dan terlihat sumbatan keratin berwarna hitam.
Sementara yang tertutup, unit pilosebacea tertutup pada permukaan kulit dan terlihat berwarna putih. Nah, ya, seperti ini. Selanjutnya itu adalah poikiloderma. Ini kombinasi dari atrofi, hiperpigmentasi, hipopigmentasi, ya. Jadi kombinasi tuh ada atrofi, hiperpigmentasi, hipopigmentasi, dan juga telangiectasi, ya. Ini yang memberikan gambaran belang jadinya, ya, atau disebut dengan motlet, ya, seperti ini. Selanjutnya itu telangiectasi, ya, dilatasi pembuluh darah superficialis, ya, seperti ini, ya. Jadi apa ya, kayak pembuluh darahnya pada keluar-keluar gitu, ya, kelihatan itu, ya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang gangguan sistem integumen kulit. Di sini kita lihat ada alergi yang pertama, ya, untuk gangguan sistem integumen pada kulit. Alergi ini seperti dermatitis kontak dan ruam akibat tumbuhnya IV zat-zat tertentu pada penyebabnya peradangan kulit, ya, melalui dua cara, yaitu iritasi bisa, ya, atau dermatitis kontak iritan, atau yang kedua itu reaksi alergi dermatitis kontak alergi, ya. Pada reaksi alergi, pemaparan itu pertama pada zat tertentu tidak menimbulkan suatu reaksi, tetapi pemaparan berikutnya bisa menyebabkan gatal-gatal dan dermatitis dalam waktu 4 sampai 24 jam. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, untuk lepuh, nah ini, ya, tuh, ini lepuh, ini akibat trauma, ya. Trauma itu kalau misalnya kita pernah megang pisau, ya, pisau besi atau apa ya, benda-benda kayu, ya, kita pegang untuk sekuat tenaga, ya. Nah, itu bagian trauma juga bisa melepuh seperti ini, atau kita pakai sendal, ya, atau sepatu yang kesempitan, ya, kaki kita melepuh, ya, keluar ada cairan jadi seperti ini. Nah, ini kondisi ketika kulit menggelembung akibat penumpukan cairan di lapisan kulit. Gelembung ini dapat berisi darah, serum, atau cairan bening dari darah, bahkan nanah, ya, bisa, ya, bisa diakibatkan oleh luka bakar, ya, gesekan pada kulit, kemudian alergi, infeksi, gigitan serangga, pecahan pembuluh darah, dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya gigitan serangga, ya, ada nyamuk, semut, ya, semut merah, semut hitam, ya. Nah, ini gigitan serangga seperti gigitan laba-laba, ya, dan laba, gigitan kutu, gigitan nyamuk, ya. Biasanya gigitan serangga akan memberikan bekas luka yang akan terasa gatal dan sakit meskipun kecil, ya, walaupun kecil pasti gatal. Gigitan infeksi tertentu dapat terjadi sampai parah, ya, ringan sampai parah. Ini dapat menyebabkan pembengkakan, kemudian kerusakan kulit pastinya, ya, atau gatal-gatalnya parah, ya, kemudian lesi. Sebagian besar gigitan serangga tidak berbahaya sih sebenarnya, sementara yang lain memiliki potensi untuk mentransfer bakteri atau penyakit. Selanjutnya kanker kulit, ini termasuk melanoma, ya. Nah, untuk membantu mengenali karakteristik jenis ini para ahli menggunakan rumusan ABCD, ya. Nah, ini bentuknya, ya, untuk kanker kulit. Nah, ini kita lihat untuk ABC ini bukan cuma untuk melanoma, ya, sebenarnya, namun juga bisa digunakan untuk mendeteksi karakteristik jenis lesi atau kanker kulit lainnya. Ini yang pertama kita gunakan A, ya. A itu untuk asimetris, ya. Ini memastikan ciri-ciri kanker kulit jika memiliki tahi lalat atau bercak yang muncul
baru-baru ini ya. Perhatikan bentuknya, kemudian apakah bentuknya asimetris atau bentuk tidak beraturan. Sementara yang B itu bordir ya. Di sini adalah tepian dari tai lalat atau bercak yang muncul pada kulit. Ini perhatikan tepiannya apakah terlihat tak beraturan dan juga kasar. Selanjutnya yang C itu adalah color, warna. Ini perhatikan warna tai lalat atau bercak yang muncul apakah memiliki warna yang tak wajar, misalnya terlalu putih pucat, merah muda, hitam, kebiruan atau merah banget gitu ya. Nah selanjutnya yang D, diameter. Nah ini kita diminta untuk memperhatikan juga besar tai lalatnya atau bercaknya yang muncul. Apakah ukuran besar dari ukuran kacang polong? Perlu diingat juga nih untuk ukuran tai lalat normal tidak lebih dari 0,6 cm atau 1/4 inci ya. Nah ini yang normalnya, kalau lebih dari itu perlu diwaspadai. Nah jika menemukan tai lalat ya yang lebih ya maka perlu diwaspadai dan ya segeralah ke dokter ya, konsultasi. Dan juga kalau misalnya enggak ya boleh diperhatikan, lihat apakah pertumbuhannya makin lama itu makin bertambah ya dari waktu ke waktu. Kalau misalnya enggak ya berarti tidak apa-apa, tapi kalau pertumbuhannya waktu ke waktu dia makin tumbuh ya segera ke dokter ya untuk segera diperiksa. Kemudian E ya, E itu untuk evolving ya. Evolving adalah berkembang. Tai lalat atau bercak pada kulit yang menjadi ciri kanker kulit biasanya mengalami perubahan ya, berkembang ukurannya, berubah warna dan juga bentuknya. Nah, biasanya dalam kondisi yang cukup parah, itu mungkin bisa muncul rasa gatal atau perdarahan pada area tai lalat. Biasanya setiap orang itu memiliki gejala yang berbeda sih sebenarnya. Nggak semua orang sih bisa dilakukan tindakan rumus ABCD. Nah, tapi ya bisa aja sih kita lakukan ABCD, tapi ABCDE ini tidak tidak pasti gitu loh ya. Meski kegiatan ini seru dilakukan, tidak pasti bahwa ini udah langsung meloma atau kanker gitu ya. Jadi lebih baik segera konsultasikan pada dokter jika kita mengalami tanda-tanda yang ada di ABCD ini. Baik, selanjutnya infeksi kulit. Infeksi kulit ini seperti selulitis ya. Nah ini seperti ini ya, keras nih, kaku. Kemudian ruam kulit dan kulit kering ya, seperti ini. Di bekas ini jadi kering ya, terkelupas. Selanjutnya kelainan kulit, eksim, psoriasis dan vertigo. Nah ini merupakan ya bagian ya udah kering ya, kelainan kulit eksim. Nah, kelainan kulit seperti jerawat bisa ya, eksim, psoriasis dan vertigo ini. Eksim pada wajah biasanya atau bagian tubuh lainnya ya, biasanya juga ditandai dengan kondisi kulit yang kering dan meradang ya. Nah sementara untuk psoriasis ini peradangan pada kulit yang menyebabkan kulit bersisik ya, seperti ini, menebal, mudah terkupas dan kadang juga terasa gatal. Nah selanjutnya itu ada lesi kulit, tai lalat, bintik-bintik dan kutil ya, seperti ini ya. Ini tai lalat, ini bintik-bintik, biasanya kita sering ketemu pada orang tua. Nah ini kutil. Nah selanjutnya itu ada luka bakar ya, bisa luka akibat DM atau luka sayat dan sebagainya, dan juga luka bakar.
Nah, untuk luka bakar ini ya termasuk sengatan matahari ya. Itu untuk luka ini bukan hanya luka bakar, luka DM ya, termasuk luka sengatan sinar matahari ya, atau bekas luka juga bisa ya. Nah, ini derajat luka ya, kita lihat kalau misalnya untuk pengukuran derajat luka untuk pasien DM atau luka borok, luka ulkus, itu bisa teman-teman lihat di video saya ya. Saya pernah share, silahkan lihat semua video ini. Judulnya itu perawatan luka ya, kita menggunakan sistem Measure. Nah, sementara untuk luka bakar itu berbeda dengan perawatan luka untuk DM itu ya, nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, di sini terlebih dahulu kita lihat dulu derajat luka bakar. Di sini derajat luka bakar itu ada derajat luka bakar tingkat 1, 2, 3, dan 4 tuh ya. Nah, yang satu ini luka bakar yang hanya mempengaruhi epidermis atau lapisan kulit luar saja secara klinis. Nah, jadi enggak berupa kulit yang tampak merah ya, kemudian jadi dia kelihatan merah, kering, dan terasa sakit ya. Contohnya tuh luka bakar yang disebabkan oleh sinar matahari, luka bakar tingkat 1 ya ini, atau derajat 1 ini tidak terlalu mengkhawatirkan lah ya, dan bisa sembuh dengan sendirinya. Nah, kalau misalnya tingkat 2 atau derajat 2 ini luka bakar yang terjadi pada epidermis ya, yang sebagai lapisan dermis kulit, lapisan kulit yang lebih dalam. Secara klinis kulit akan tampak merah, lecet, melepuh, bengkak, dan terasa sakit. Luka bakar tingkat 2 ini bisa ditangani dengan beberapa metode pengobatan tanpa operasi atau bedah. Selanjutnya derajat luka bakar tingkat 3 atau derajat 3 ya. Ini merupakan kerusakan jaringan mengenai seluruh lapisan epidermis dan dermis atau lebih dalam lagi. Nah, secara klinis kulit tampak putih kasar, namun juga dapat terlihat hangus dan mati rasa. Nah, operasi atau bedah menjadi pilihan utama untuk menangani luka bakar pada derajat ini. Yang terakhir itu luka bakar derajat 4. Maaf. Luka bakar derajat 4 ini udah masuk mencapai lapisan otot nih ya, sampai tendon juga dan tulang ya, dengan kerusakan yang sangat luas ini. Biasanya kerusakannya itu meliputi seluruh lapisan dermis ya, organ kulit seperti folikel rambut, kelenjar sebasea, dan kelenjar keringat udah kena juga ya. Luka bakar derajat 4 ini biasanya ditandai dengan kulit yang terbakar berwarna abu-abu dan pucat, letaknya lebih rendah dibandingkan kulit sekitarnya. Ini terjadi pengumpulan protein pada lapisan epidermis dan dermis yang dikenal sebagai bekas luka, serta tidak dijumpai rasa nyeri biasanya. Kalau sakit dan kehilangan sensor ya, sakit ini karena ujung saraf sensornya mengalami kerusakan. Penyembuhannya terjadi lebih lama karena pada proses pertumbuhan jaringan epitel dan dasar luka. Biasanya ini masuk ke DM, luka DM ya, itu yang kadang udah mati rasa. Selanjutnya di sini ada luas luka bakar. Nah ya, dalam penanganan luka bakar dan penentuan derajat luka bakar, luas permukaan tubuh yang mengalami luka bakar ini sangat berperan sebenarnya ya. Ini pedoman memperkirakan luas daerah yang terbakar dapat dilakukan dengan hukum rule of 9 ya. Nah, itu di sini kita lihat pembagiannya ya. Kepala itu 9%, bagian depan 4,5%, bagian kepala 4,5%. Nah, ini kita lihat nih lengan ya. Lengan itu
18%, lengan atas, depan, belakang, lengan bawah, lengan belakang ya, itu 9%. Kalau misalnya hanya depan berarti 4,5% itu ya. Selanjutnya itu bagian kaki. Nah, bagian kaki ini 36% totalnya. Ini tungkai atas, depan, belakang itu 18. Kalau hanya depan saja berarti 4,5%. Kemudian tungkai bawah, depan, belakang itu 18%. Kalau hanya depan aja atau belakang aja berarti 18%. Selanjutnya itu bagian tubuh. Ini bagian tubuh itu 36%. Ini dada, perut itu 18%, punggung 18%. Ya. Kalau misalnya hanya separuhnya berarti 4,5%. Selanjutnya itu kepala 9%. Sini bagian depan itu 4,5%, sementara bagian belakang itu 4,5%. Nah, yang terakhir itu adalah alat kelamin. Alat kelaminnya itu 1%. Gitu ya cara mendeteksi atau mengukur luas luka bakar. Oke. Selanjutnya gangguan sistem integumen. Ini pada rambut yang akan kita bahas terlebih dahulu. Ini gangguan pada rambut yang umum dijumpai adalah masalah gangguan rambut rontok ya. Ini beberapa jenis rambut rontok bersifat sementara, sedangkan yang lain bersifat permanen. Nih kita lihat di sini ada beberapa pembagian gangguan pada rambut. Yang pertama itu alopecia areata. Ya, gambarnya seperti ini ya, bercak rambut rontok yang disebabkan oleh penyakit autoimun. Kemudian jadi hilang gitu ya, nggak ada rambutnya. Kemudian lanjut ke alopecia androgenik. Ya. Ini kebotakan pada kedua sisi kelamin atau jenis kelamin yang disebabkan oleh genetika. Ya, bisa lihat. Ya. Selanjutnya itu telogen effuvium. Nah, ini rambut rontok selama fase istirahat, biasanya muncul beberapa bulan setelah tubuh Anda mengalami sesuatu yang membuat stres atau akibat perubahan hormonal. Nah, alopecia traumatis, ini rambut rontok karena kerusakan pada kulit kepala akibat penataan rambut ya, menggosok kulit kepala berulang kali ke permukaan atau topi, atau dengan memainkan dan mematahkan rambut ya. Kondisinya ini biasanya rambutnya tidak berhubungan dengan rambut rontok sih sebenarnya ya. Ada juga sih yang rambut rontok. Nah, tapi kalau misalnya dia tidak berhubungan dengan rambut rontok itu bisa disebabkan oleh karena ketombe ya. Ini ketombe menyebabkan serpihan putih atau kuning pada kulit kepala dan batang rambut. Ini juga dikenal sebagai dermatitis seborrheic. Nah, kalau kutu ya, ini kutu serangga kecil merayap yang hidup di rambut kepala seseorang. Nah, kemudian hirsutisme ya, pertumbuhan rambut berlebihan pada orang yang dianggap berjenis kelamin perempuan saat lahir ya, kelebihan hormonnya. Oke. Selanjutnya gangguan sistem integumen pada kuku. Ini seperti struktur lain sih ya dari sistem integumen. Kuku itu merupakan sistem paling ujung dan selalu terbuka. Masalah kuku yang sering ditemukan pada manusia itu disebabkan oleh sepatu, kemudian kebersihan yang buruk, atau penggunaan kikir atau pemangkas kuku yang salah ya. Beberapa kondisi kuku yang lebih umum itu biasanya itu onychomycosis ya. Ini jamur kuku di kuku tangan atau kaki ya, seperti ini ya, jadi kukunya rusak. Kemudian onycholisis ya,
Nah, saat kuku kita itu berpisah dari dasar kuku ya. Nah, ini seperti ini dia pisah deh, keluar. Selanjutnya lichen planus. Ini ruam yang tampak seperti tonjolan atau lekukan pada kuku. Ya, kukunya itu bentuk spiral jadinya gitu ya, tidak rata. Selanjutnya itu paronychia. Ini peradangan atau infeksi pada jaringan di sekitar kuku. Ya, kalau kita bilang itu cantengan gitu ya. Nih, jadi dia bernanah. Oke, selanjutnya itu adalah gangguan sistem integumen kelenjar. Ini pada kelenjar ya. Di sini kita lihat beberapa kondisi kelenjar keringat dan sebarosa. Ini yang pertama hiperhidrosis. Nah, ini diakibatkan kelenjar keringat atau keringatnya berlebih yang bisa diakibatkan oleh suhu ya. Maaf maksud saya dia keringatnya berlebih tapi bukan diakibatkan oleh suhu yang panas gitu ya, maaf. Ini ataupun aktivitas fisik ya, dia nggak melakukan aktivitas fisik atau dalam kondisi ruang ber-AC tapi tetap berkeringat gitu. Ini adalah hiperhidrosis. Nah, ini biasanya pengidap hiperhidrosis ini bisa saja akan sangat berkeringat banyak ya, sampai-sampai membasahi pakaiannya atau bercucuran ya. Selain mengganggu aktivitasnya ya, aktivitas sehari-harinya, keringat berat jenis ini dapat menyebabkan kecemasan dan malu ya, minder gitu ya, jauh dari kehidupan sosialnya gitu ya. Biasanya pengobatan hiperhidrosis ini ya dimulai dengan menggunakan antipersipan ya, sesuai dengan resep dokter lah gitu ya. Jika antipersipan tidak membantu ya pengidap hiperhidrosis ini, mungkin perlu mencoba berbagai obat terapi ya, suplementer itu banyak. Dalam kasus yang parah ya, dokter biasanya menyarankan pembedahan sih untuk menghilangkan kelenjar keringat atau untuk melepaskan sarafnya itu yang bertanggung jawab sehingga keringatnya keluar terus ya. Jadi memutuskan produksi keringat yang berlebih. Selanjutnya itu dermatitis seboroid. Ini bercak merah bersisik yang menyerang wajah, dada, punggung. Ini kalau ada di kepala ini biasanya disebut ketombe ya. Penyakit ini juga dapat disebabkan oleh respon autoimun atau alergi, tapi nggak menular sih ya. Gejalanya itu seringkali akan hilang tanpa pengobatan dalam beberapa bulan. Nah, biasanya gejalanya itu berlangsung lama, nggak berlangsung lama ya, mungkin memerlukan perawatan dan pencegahan kambuh. Penyebabnya tidak diketahui secara pasti, tetapi kebanyakan orang yang mengalaminya cenderung memiliki pertumbuhan jamur berlebih di kulit kepala, disebut malassezia ya, yang ada dalam sekresi minyak ya, di kulit ya. Respon sistem imun yang tidak beratur juga terkait dengan penyakit ini. Dermatitis seboroid ini merupakan penyakit kulit yang terkadang bisa hilang dengan sendirinya atau pengobatan ya. Namun seringkali sih penyakit ini dapat bertahan lama atau bahkan seumur hidup gitu, nggak hilang-hilang. Maka dari itu ya segeralah cari perawatan untuk mengendalikan dengan perawatan kulit yang baik ya, sebelum menetap gitu. Hiperplasia sebaceous. Ini suatu kondisi kulit yang umum terjadi pada orang lanjut usia yang menyebabkan benjolan kecil berwarna kekuningan pada kulit. Hiperplasia sebaceous ini terjadi ketika kelenjar minyak mengalami pembesaran dan menyebabkan sebum atau lemak yang dihasilkan oleh kelenjar lemak kulit menjadi terperangkap, yang jadilah nih bintik-bintik seperti ini ya.
Nah, sebelum yang terperangkap sebelumnya kemudian bertransportasi menjadi benjolan berkilau pada kulit rupa menjadi wajah. Namun harus diketahui bahwa tidak semua orang yang memiliki masalah serupa lantas akan mengalami kelainan kulit seperti ini ya. Mengingat kelenjar minyak terdapat pada seluruh tubuh, benjolan ini bisa bentuk hampir di mana saja, bukan hanya di bagian wajah, mata, semuanya seluruh tubuh ya. Selanjutnya derajat luka. Derajat luka kita lihat di sini. Untuk derajat luka secara umum itu berdasarkan kualitas deskriptif luka dibagi menjadi 3, yaitu stadium 1 ini artinya hilangnya atau rusaknya kulit pada lapisan epidermis atau lecet. Stadium 2 hilangnya atau rusaknya kulit pada lapisan epidermis hingga lapisan dermis bagian atas. Stadium 3 hilangnya atau rusaknya kulit dari lapisan dermis bagian bawah hingga lapisan seputan. Stadium keempat hilangnya atau rusaknya seluruh lapisan kulit hingga otot dan tulang. Di sini ada fase penyembuhan luka. Kita bahas sedikit untuk fase penyembuhan luka, yaitu ada 3: fase inflamasi, fase proliferasi, fase maturasi atau modeling. Nah, untuk fase inflamasi ini, fase ini terjadi sejak injury ya, sejak terjadinya injury hingga sekitar hari kelima ya. Pada fase inflamasi ini terjadinya prosesnya itu pertama hemostasis ya, usaha tubuh untuk menghentikan perdarahan ya. Nah, misalnya yang pertama kontriksi pembuluh darah ya, vasokonstriksi, agregasi platelet dan pembentukan jalan-jalan fibrin. Yang ketiga aktivitas serangkaian reaksi pembekuan darah. Yang berikutnya itu adalah, tadi ini masih fase inflamasi ya, berikutnya inflamasi ya, hemoptasi tadi, sekarang inflamasi. Jadi dari proses penghentian perdarahan masuk inflamasi, di mana pada proses ini peningkatan permeabilitas kapiler dan vasodilatasi yang disertai dengan migrasi sel-sel inflamasi ke lokasi luka. Proses penghancuran bakteri dan benda asing dari luka oleh neutrofil dan makrofag. Proses fagositosis ya. Kemudian lanjut ke fase proliferasi ya. Itu angiogenesis, granulasi, kontraksi, reepitalisasi ya. Untuk fase proliferasi ini berlangsung sejak hari fase inflamasi sampai sekitar 3 minggu ya, dari tadi yang inflamasi ini sampai hari kelima ya. Ini selanjutnya dari inflamasi sampai hari sampai minggu ketiga gitu ya. Fase proliferasi disebut juga fase fibroplasia dan terdiri dari proses angiogenesis ya. Ini merupakan proses pembekuan kapiler baru yang distimulasi oleh TNF alfa 2 untuk menghantarkan nutrisi dan oksigen ke daerah luka. Kemudian lanjut ke granulasi. Ini pembentukan jaringan kemerahan yang mengandung kapiler pada dasar luka. Jaringan itu bergranulasi ya, fibrosa pada bagian dalam luka, berproliferasi dan membentuk kolagen. Selanjutnya kontraksi. Pada fase ini tepi-tepi luka akan tertarik ke arah tengah luka yang disebabkan oleh kerja myofibrillas ya, sehingga mengurangi luka luas. Jadi lukanya itu mengecil gitu ya. Proses ini kemungkinan dimediasi oleh TGF beta. Yang terakhir reepitalisasi ya. Proses ini merupakan proses pembentukan epitel baru pada permukaan luka. Nah, yang ketiga itu adalah fase maturasi atau remodeling. Nah, ini pada ini biasanya terjadi sejak akhir fase proliferasi
dan dapat berlangsung berbulan-bulan biasanya ya. Pada fase ini terjadi pembentukan kolagen lebih lanjut, penyerapan kembali sel-sel radang, kemudian penutupan dan penyerapan kembali kapiler baru, serta pemecahan kolagen yang berlebihan. Ini selama proses ini jaringan parut yang semula kemerahan dan tebal akan berubah menjadi jaringan parut yang pucat dan tipis. Pada fase ini juga terjadi pengerutan maksimal pada luka ya. Jaringan parut pada luka yang sembuh tidak akan mencapai kekuatan tegang kulit normal, tetapi hanya mencapai 80% kekuatan tegang kulit normal. Oke, selanjutnya kita masuk ke asuhan keperawatan. Ini asuhan keperawatan, ini praktek keperawatan sistem integumen dalam penerapannya asuhan keperawatan ya. Nah, di sini kita mulai dari pemeriksaan fisik ya. Pengkajian sistem integumen itu pemeriksaan fisik, tes laboratorium, biopsi kulit, tes diagnostik. Nah, untuk pengkajian sistem integumen ini kita lihat masalah kulit merupakan alasan umum bagi seorang pasien untuk berobat ke sistem kesehatan ya. Banyak faktor sih yang dapat mempengaruhi sistem integumen. Masalah kulit itu mungkin merupakan satu-satunya masalah yang dialami pasien, atau mungkin merupakan manifestasi dari kondisi sistemik atau stres psikologis yang mendasari pasiennya ya. Yang terpenting, kulit dapat menginformasikan kesehatan pasien secara nyata. Oleh karena itu ya, pertanyaan yang kita ajukan kepada pasien penting ya untuk menentukan apakah masalah kulit terdiri atau merupakan tanda dari kelainan yang lebih sistemik ya. Kelainan itu dapat juga dilakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh untuk menggambarkan dan memvalidasi hasil dari jawaban dari pertanyaan yang kita ajukan. Ya, pemeriksaan fisik ini, pemeriksaan yang kita lakukan itu adalah sistem integumen, pemeriksaan fisik sistem integumen ya. Meliputi pemeriksaan seluruh area kulit ya, termasuk kulit kepala, rambut, kuku, dan selaput lendir. Ini teknik utama yang kita gunakan dalam pemeriksaan fisik kulit atau integumen. Ini yang pertama adalah inspeksi dan palpasi. Jadi hanya inspeksi dan palpasi ya. Ini pastikan pasien tidak berpakaian ya pada saat kita melakukan pemeriksaan fisik ya. Nah, di sini pastikan kita tidak berpakaian, pasiennya tidak berpakaian, namun cukup terbungkus dalam lingkungan yang cukup terang dan hangat ya. Jaga privasi pasien juga. Gunakan kaca pembesar dengan atau senter untuk melihat detak kecil dan menerangi area yang sedang kita periksa ya. Untuk inspeksi, kita periksa setiap area kulit termasuk kuku, rambut, kulit kepala, dan kelenjar lendir untuk mengetahui warna, kelembapan, lesi, edema, keutuhan, tanda pembuluh darah ya, kemudian turgornya dan kebersihannya. Kita periksa ya. Ini harus dilakukan secara berurutan seperti rambut, kulit, kepala ya. Kita mulai dulu dari rambut ya, kemudian kulit kepala, kuku, mukosa, muka, dan kemudian permukaan kulit secara umum dari ujung kepala hingga ujung kaki ya. Selanjutnya yang kita lakukan palpasi. Palpasi ini kita gunakan dengan inspeksi ya. Sambil kita palpasi kita inspeksi juga. Gunakan punggung tangan. Jadi enggak satu-satu ya, enggak kita inspeksi dulu baru kita palpasi enggak. Jadi dia langsung satu langkah ya, palpasi dan inspeksi dan palpasi. Kita gunakan punggung tangan ya untuk meraba suhu, karena bagian tangan
yang punggung ini paling sensitif ya terhadap perubahan suhu ya. Kita gunakan ujung jari untuk meraba kulit dengan lembut untuk menentukan ukuran atau kontur datar ya, simetris atau asimetris ya, terangkat, tertekan, dan konsistensi ya, lunak atau mengeras. Lesi jika lesi lembab atau mengeluarkan cairan, karena kita dianjurkan, kalau misalnya ini kita anjurkan menggunakan sarung tangan ya, takutnya cairannya itu menular. Kenakan sarung tangan untuk melindungi terhadap penyebaran organisme yang menular ya. Perhatikan derajat nyeri atau ketidaknyamanan yang berhubungan dengan palpasi ringan pada lesi. Periksa turgor dan amati tekstur kulitnya. Perhatikan distribusi rambut kemaluan pria atau wanita. Rambut kulit kepala biasanya tebal, tipis, kasar, halus, berkilau, keriting atau lurus ya. Jelaskan distribusi dan kebersihan rambut kulit kepala. Kuku ini dapat mencerminkan kesehatan pasien secara umum. Periksa jari dan kuku untuk mengetahui warna, bentuk, tekstur, ketebalan, dan kelainan. Normalnya sih kuku tampak berwarna merah muda, halus, keras, dan agak cembung ya. Sudutnya itu 160 derajat. Dengan pangkal tegas, kuku orang dewasa yang lebih tua mungkin memiliki warna abu-abu, kemungkinan menebal dan bergerigi. Ya, ini pigmentasi coklat atau hitam antara kuku. Dasar kuku adalah normal biasanya pada sistem berkulit gelap ya. Kalau misalnya udah putih ya baru dia nggak normal. Temukan abnormal termasuk jari tubuh yang mungkin mengidentifikasi hipoksia pada kuku ya, kuku sendok ya, kuku cekung ya, juga disebut kaolichia ya, yang dapat dikaitkan dengan anemi. Biasanya kalau misalnya cekung kayak gini. Nah, kuku yang tebal mungkin mengidentifikasi infeksi jamur. Palpasi konsistensi kuku dan amati kemerahan, bengkak atau nyeri di sekitar area kuku. Selanjutnya tes laboratorium. Nah, tes laboratorium itu kita tes Hb, hematokrit, elektrolit, dan sebagainya. Kemudian kita lakukan juga kultur kulit ya, dilakukan untuk mengetahui keberadaan jamur, bakteri, dan virus ya. Biopsi kulit. Biopsi kulit adalah ini merupakan indikasi ya, diindikasikan untuk infeksi yang lebih dalam untuk biopsi, lesi yang mencurigakan, atau untuk evaluasi pengobatan saat ini. Biopsi ini adalah eksisi sepotong kecil jaringan untuk memeriksa mikroskopis ya. 3 jenis biopsi kulit yang umum adalah pukulan, pencukuran, dan syayatan ya biasanya. Selanjutnya itu tes diagnostik ya. Ini tes diagnostik yang lain bisa kita lakukan itu adalah pemeriksaan sinar UV. Ini melibatkan penggunaan sinar ultraviolet sih untuk mendeteksi bahwa fluoresen pada kulit dan rambut yang terdapat pada penyakit tertentu seperti tenakapitis atau kurap ya. Pemeriksaan ini dilakukan dengan lampu hitam genggam di ruang yang gelap ya, supaya bisa dilihat. Kemudian yang kedua, tes template dan gores. Ini dilakukan bila dicurigai adanya dermatitis kontak alergi. Ini biasanya dilakukan oleh dokter ya, dokter kulit ya, spesialis kulit pada kulit yang tidak terkena seperti punggung atas atau lengan ya, rambut ataupun di area tersebut harus dicukur terlebih dahulu sebelum dilakukan tes template dan gores. Selanjutnya, tindakan terapi pada sistem integumen. Tindakan terapi itu ada 3, itu mencuci rambut ya, kemudian memandikan pasien,
Yang ketiga itu perawatan luka, ya silakan dilihat SOP-nya untuk mencuci rambut, memandikan pasien. Untuk pertemuan berikutnya mungkin kita akan membahas tentang perawatan luka ya. Khusus untuk perawatan luka itu ada perawatan luka DM ya, dan juga ada perawatan luka bakar ya. Untuk perawatan luka itu ada 3: kompres basah pada luka atau balneoterapi. Selanjutnya kita memberikan pengobatan topikal ya, tanpa dibalut atau ditutup dengan kasa atau ditutup dengan kasa. Kemudian dressing ya, dressing ini atau perawatan luka dengan teknik hampir sama ya dengan basah gitu ya, tapi kasanya yang selalu dibasahin. Selanjutnya diagnosa keperawatan. Nah, ini beberapa saya kutip ya diagnosa keperawatan dari tim Pokja SDKI DPP PPNI tahun 2017 ya. Yang pertama itu resiko luka tekan, yang mana resiko ini mengalami cedera lokal pada kulit dan atau jaringan, biasanya pada tonjolan tulang akibat tekanan atau gesekan. Kemudian resiko gangguan integritas kulit, ini berisiko mengalami kerusakan kulit pada bagian dermis dan atau epidermis bagian, bahkan juga bisa pada jaringan seperti mukosa korea fascia, otot, tendon, tulang, telago kapsul, sendi, dan atau ligamen. Yang ketiga gangguan integritas kulit atau jaringan. Ini kerusakan kulit, dermis dan atau epidermis atau jaringan, membran mukosa, kornea, fasial, otot, tendon, tulang, kartilago, kapsul, sendi, dan atau ligamen. Ya. Hampir sama ya, yang poin 2 dan 3. Yang keempat gangguan rasa nyaman. Yang kelima gangguan pola tidur. Yang keenam gangguan citra tubuh. Nah, selanjutnya intervensi. Ya, intervensi juga saya simpulkan dari tim Pokja Psiki ya, DPP PPNI tahun 2018. Ini pertama, anjuran mandi minimal 1 kali dalam sehari dengan waktu 15-20 menit. Selanjutnya segera oleskan salep atau krim yang telah diresepkan. Mandi lebih sering jika terdapat tanda dan gejala lebih lanjut. Kemudian gunakan air hangat ketika mandi. Gunakan sabun mengandung pelembab atau sabun yang untuk kulit sensitif. Hindari mandi busa. Oleskan atau berikan salep atau krim yang telah diresepkan 2 atau 3 kali per hari. Ajari klien menghindari atau menurunkan paparan terhadap alergi yang telah diketahui. Yang ketujuh, baca label makanan kaleng agar terhindar dari bahan makanan yang mengandung alergen. Yang ke-8, hindari binatang peliharaan. 9, gunakan penyejuk ruangan atau AC di rumah atau di tempat kerja bila memungkinkan. Jelaskan gejala-gejala berhubungan dengan penyebab, misalnya keringat kulit dan prinsip terapinya, misalnya dehidrasi dan sirkulasi garuk, gatal, garuk gitu ya. Cuci semua pakaian sebelum digunakan untuk menghilangkan formaldehin dan bahan kimia lain, serta hindari menggunakan pelembab pakaian buatan pabrik. Yang ke-12, gunakan deterjen ringan dan bilas pakaian untuk memastikan sudah tidak ada sabun yang tertinggal. Yang 13, nasihat klien untuk menjaga kamar tidur agar tetap memiliki ventilasi dan kelembabannya yang baik. Yang ke-14, jaga agar kulit selalu lembab. Berikutnya, hindari umum yang mengandung kafein menjelang tidur. Laksanakan gerakan badan secara teratur. Kaji adanya gangguan citra diri. Identifikasi stadium psikososial terhadap percemas kembangan. Berikan kesempatan pengungkapan perasaan, nilai rasa, keprihatinan, dan ketakutan klien. Bantu klien untuk cemas, mengembangkan kemampuan untuk menilai diri dan mengenali masalahnya. Berikutnya, dukungan upaya klien untuk memperbaiki citra diri seperti merias, merapikan. Yang 22, dorong sosialisasi dengan orang lain.
Nah, berikutnya implementasi. Nah, untuk implementasi ini merupakan komponen dari proses keperawatan. Ya, kategori dari perilaku keperawatan di mana tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan hasil yang diperkirakan dari asuhan keperawatan dilakukan dan diselesaikan. Implementasi dari rencana asuhan keperawatan mengikuti komponen perencanaan dan proses keperawatan mencakup tindakan mandiri dan tindakan kolaborasi, ya. Jadi pada tahap ini perawat menggunakan semua kemampuan untuk yang dimiliki untuk melakukan asuhan keperawatan pada pasien. Jadi paduannya itu dari intervensi, ya, kemudian diaplikasikan ke pasiennya dengan implementasi tindakan keperawatan. Untuk evaluasi ini merupakan tahapan akhir dari proses keperawatan. Biasanya kita gunakan evaluasi secara berkesinambungan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana perawat dapat mencapai dan memberikan umpan balik, ya, terhadap asuhan keperawatan. Nah, informasinya biasanya kita lakukan dengan SOAP, ya. Bisa juga menggunakan SOAPIR, SOAPIR, ya. Nah, S-nya itu subjek dari ungkapan pasien, objek informasi yang kita peroleh dari hasil pengkajian, A-nya itu analisa dari perbandingan tujuan kriteria hasil terhadap hasil ungkapan subjek dan objek. P-nya planning tindakan lanjut yang akan dilakukan berdasarkan analisa, baik intervensi diteruskan, dimodifikasi, dibatalkan karena masalah baru, atau selesai karena tujuan dan kriteria hasil tercapai, gitu. Nah, kalau misalnya melanjutkan I-nya itu intervensi, ya, intervensi apa lagi ya yang akan kita lakukan, intervensi atau implementasi apa lagi, ya. Kemudian R-nya, ya, R-nya itu reintervensi, pengkajian. Kalau misalnya analisa kita masalah belum teratasi, ya, berulang kali, udah beberapa hari kita telah melakukan implementasi dan intervensi dan implementasi, kemudian kita evaluasi belum teratasi, bisa kita lakukan pengkajian ulang, ya, dari awal. Takutnya ada beberapa pengkajian kita lewati, seperti itu. Baik, selanjutnya itu pre dan post test, ya, silakan dikerjakan, ya, untuk latihan, ya, teman-teman, sejauh mana teman-teman semuanya memahami pembahasan sistem integumen ini. Baik, ini ada penugasan kelompok, ya, silakan dikerjakan. Selanjutnya skenario, ya, untuk asuhan keperawatan pada luka bakar, ya, dan juga pada kusta, ya. Saya berikan skenario, silahkan di-download pada deskripsi video ini. Demikian, ini referensi, ya, bisa teman-teman jadikan referensi juga, ya, sebagai bahan bacaan teman-teman. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.